Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah sudah sholat semua? Sholat Isya? Sudah. Kameranya dihidupkan semua kameranya. Kamelia posisinya di tengah. Masa sama Pak Kozi aja malu. Gak usah malu-malu lah. Anak-anak, Pak Kosin berharap kalian sebelum mengikuti Zoom ini sholat terlebih dahulu. Bagi yang tidak berhalangan, sholat maghrib, kemudian ngaji, kemudian sholat isya, setelah itu kita Zoom. Eh, Belajarnya biar mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Siapa tahu nanti di masa depan kalian semua ini perjalanan hidupmu mudah, mungkin dilantari dari belajar matematika saat ini. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan, saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya. Sebelum kita mulai belajar, melanjutkan soal-soal yang lain. Ini adalah kerjaan kalian kemarin yang sudah mengerjakan tugas yang sudah kami berikan. Ada beberapa anak yang sudah mengumpulkan dan ada yang belum. Nah, kami berharap anak-anak itu kalau ada tugas ya dikerjakan. Salah tidak apa-apa. Jadi nanti kalau misalkan ada yang masih salah, maka anak-anak ini bisa saya dampingi di sekolah begitu. Nanti saya kasih tahu cara mengerjakannya bagaimana. Kemarin juga beberapa anak bertanya, suruh nerangkan kembali, akhirnya terus bisa. Anak-anak ke depan Pak Gozin selalu ngasih tugas, misalkan satu soal atau beberapa soal. Terkadang Zoom-nya itu tidak tidak kalian kalian tidak hanya mendengarkan, tapi kadang-kadang eh, saya suruh untuk mengerjakan soal dan langsung saya pantau. Nanti hasilnya langsung dikirim ke WA atau ke forum chat. Nah, anak-anak, ini saya bacakan ya yang sudah mengumpulkan, yang belum saya harap tetap mengumpulkan dan kedepannya begitu. Ini namanya menghargai gurunya. Kalau diberi tugas itu dikerjakan. Itu bentuk salah satu bentuk dari tanggung jawab. Jadi gurunya itu akan menilai sikap. Oh, tanggung jawabnya berarti bagus. Begitu. Tidak hanya materi, tapi kalian juga dinilai sikapnya. Nah, anak-anak, tidak apa-apa yang kemarin misalkan belum bisa, nggak mengumpulkan, ya nggak apa-apa. Sudah saya anggap sebagai apa ya namanya, ya latihan lah, atau peringatan aja lah. Kedepannya saya harapkan untuk selalu aktif, selalu bersikap yang baik, yang tanggung jawab. Baik, anak-anak ini dari kemarin Nabilah ya yang kerjakan ini. Ini sudah betul semua yang saya tampilkan di sini. Ada yang ngerjakan kemarin itu keliru. Terus kemudian
saya suruh membetulkan kemudian bisa. Oh, coba yang ini masih keliru, dicoba lagi akhirnya bisa. Tapi yang saya ambil di sini adalah yang betul yang saya tampilkan, yang betul-betul semua. Ada juga yang ngerjakannya itu eh, kemarin tidak sesuai dengan petunjuknya. Jadi petunjuknya itu adalah kalian disuruh menuliskan soal, kemudian cara ngerjakannya menggunakan metode substitusi. Kalian tidak lakukan. Ada yang mengerjakannya menggunakan metode eliminasi, padahal eliminasi belum saya ajarkan. Itu kelebihan kamu. Tapi saya khawatir kalau misalkan itu dikerjakan oleh orang lain, misalkan kakak kamu atau ibu kamu atau siapa saja. Boleh-boleh saja kalian menggunakan cara-cara yang lain, bahkan yang belum saya ajarkan, yang tingkatannya lebih tinggi. Tapi dengan catatan kalian harus memang benar-benar sudah menguasai atau itu bisa. Cara itu kalian memang sudah bisa. Tidak jarang saya sendiri ketika ngajar di sekolah itu saya ngasih tugas atau PR, tapi yang ngerjakan bukan dia. Saya tanya, ini dari mana kok kamu bisa ngerjakan? Wong saya nggak ngajarkan kayak gini, gitu. Kok bisa kamu? Saya tanya, nggak tahu dia asalnya. Jawabannya itu tidak tahu. Ternyata dikerjakan oleh guru lesnya. Nah, ini tidak baik. Cara belajar seperti itu menurut saya sangat tidak baik karena itu bukannya kalian itu menjadi lebih pintar, tapi itu namanya ya artinya menjebak diri sendiri. Harusnya kalian bisa malah yang pintar itu guru lesmu berarti. Karena yang ngerjakan kan mereka, kamu tinggal terima bersih. Nah, ini cara-cara di dalam belajar matematika yang tidak disarankan itu atau itu cara yang keliru ya. Siapa saja kalian mintai untuk belajar untuk menerangkan itu boleh, siapa saja boleh. Bagus itu. Tapi catatannya yaitu tadi sebenarnya kalian itu harus mengerti, tahu cara itu dan bisa. Jadi dari awalnya belum bisa menjadi bisa itulah yang dimaksud konsep belajar itu. Bukan malah nyuruh ngerjakan orang lain terus kalian kumpulkan terus untuk apa kayak gitu. Itu bukan belajar namanya. Baik, ini sahabat saya yang sudah mengumpulkan ada Agura, ada Nabila, kemudian jawabannya ini sama semua ya. Ini ada yang nggak dikasih nama, Nanda saya kasih nama sendiri karena WA-nya ada. Besok-besok dikasih nama ya. Kemudian ini Enaya udah ngumpulkan kemarin katanya dibantu ibunya ya nggak apa-apa bagus-bagus aja itu. Tapi ini kurang kasih nama. Terkadang kalian itu anak matematika sukanya langsung cepet-cepet. Suruh nulis soal itu males. Nah, seperti Pak Gozin juga gitu dulu sekolah itu. Nulis soal itu males, langsung jawaban itu cepet-cepet singkat gitu terus tahu jawabannya. Tapi sebenarnya sikap yang demikian itu kurang tepat anak-anak. Jadi kita itu juga harus berlatih sabar, ulet, kemudian prosesnya itu harus dilalui. Misalkan disuruh nulis soal ya soal dulu dikerjakan begitu. Ya, kedepannya begitu biar sikap kita juga juga bagus nanti, biar terbiasa seperti itu. Kemudian ini ada lagi yang sudah ngerjakan, oke ya, slide-nya saya perkecil biar lebar. Diava, kemudian ini ada Naila kelas 6A, ini juga sudah ngerjakan. Kemudian siapa lagi nih? Ini Resendria ya. Ya, Resen. Terus kemudian Aulia. Saya sebagian belum kenal ini karena mungkin tidak pernah ngajar ya di kelas. Tidak apa-apa nanti lama-lama juga tahu lah. Kemudian anak-anak, saya tadi mau ngomong apa sampai lupa ya. Baik, kita lanjutkan dulu.
Ini yang terakhir ini kurang jelas, ini siapa ini? Fadil atau siapa ya? Namanya ini. Ini kurang jelas ini. Fadil, Pak. Fadil. Oke, Fadil. Dan yang sudah mengumpulkan ini menjadi catatan saya tersendiri. Jadi setiap ada tugas yang masuk-masuk ini itu saya catat. Karena apa, nanti suatu saat ketika ada seleksi KSM atau KSM itu maksimal 2 anak biasanya yang dikirim. Nanti menjadi pertimbangan tersendiri. Atau kita mau ngirim olimpiade-olimpiade kemana begitu, misalkan tidak membutuhkan banyak peserta, 3 atau 4 anak atau 5 anak, nanti kalian yang aktif-aktif ini bisa diprioritaskan kan begitu. Selanjutnya sudah, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut dari yang dulu-dulu kita pelajari? Atau mau ngomong sesuatu boleh, curhat begitu boleh. Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti tidak ada permasalahan ya. Kita lanjutkan. Oke. Ini permasalahan-permasalahan di hari ketiga. Pada hari Selasa, Ahmad mengunjungi nenek di kampung halamannya. 1000 hari lagi, Ahmad akan datang untuk mengunjungi neneknya tepat pada hari apa? Ini soal-soal klasik atau soal-soal sejak dulu Olimpiade itu ada kayak gini. Kadang tidak dimunculkan lagi sekarang, tapi kadang itu ada lembaga yang memunculkan ini. Sedangkan kita kalau belum belajar, tidak mengerti cara mengerjakan ini, maka ya tidak bisa menjawab. Oleh karena itu, ini tetap kita tampilkan walaupun ini sudah lama, soal-soal model kayak gini itu sudah ada sejak lama, paling tidak kita tahu dan bisa mengerjakan kayak gini. Silakan dicoba dulu. Pada hari Selasa, Ahmad mengunjungi nenek di kampung halamannya. 1000 hari lagi, Ahmad akan datang untuk mengunjungi neneknya tepat pada hari apa? Silakan. Hari Rabu. Siapa Rabu. jawab? Resen. Resen jawab hari Rabu. Rabu. Oke. Ya, saya tak menggunakan pulpen. Hari Rabu. Ada yang jawab? Siapa lagi yang maunya menjawab? Belum kita bahas. Resen bisa dihidupkan kameranya, Sen? Resen ini dulunya sekolahnya di Surabaya katanya ya? Iya. Di mana itu? Min 2. Min 2 Surabaya itu apakah Medok apa itu namanya ya? Medok Ayu ya? Apa itu namanya? Enggak. Daerahnya apa namanya? Kecamatannya? Enggak tahu. Apa, Sen? Nggak tahu juga. Enggak tahu. Nggak tahu ya. Ya udah. Kayaknya saya pernah kunjung juga ke Min 2 Surabaya itu. Baik. Ada lagi yang bisa?
Arsat mungkin bisa ya? Agura, Nabila ini harusnya bisa ini. Kayak pernah saya terangkan. Ini yang belum masuk Nandan. Ayo. Baik anak-anak. Saya kasih stimulus begini ya. Misalkan pertanyaannya itu kita sederhanakan dulu. Pada hari Selasa, Ahmad mengunjungi nenek di kampung halamannya. 7 hari lagi, dia datang. Tepat pada hari apa itu? Kalau 7 hari lagi. Hari apa? Selasa. Hari Selasa. Selasa. Hari Selasa. Dari mana hari Selasa? Dari Selasa kembali ke Selasa. Ya, karena bisa dihitung pakai jari kan. Misalkan Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian apa namanya? Senin, Selasa, kan 7 hari. Maka kembali lagi. Ternyata Selasa itu didapatkan dari sini. 7, ya kan? Dibagi 7. Itu sisanya berapa? 0 kan? Nah, berarti ini namanya modulo 7 hari. Kalau misalkan 8 hari lagi, Selasa. Kalau 8 hari lagi berarti hari Rabu. Hari Rabu. Dari mana hari Rabu? Yaitu 8 dibagi 7. Maka sisanya adalah 1. Sisanya itu 1. Kalau sisa 1 itu hari Rabu. Itu anak-anak. Ya. Kalau sisa 2 berarti hari Kamis. Sisa 3 hari Jumat. Sisa 4 Sabtu. Kan gitu. Kalau sisa 5 berarti hari Minggu. Kalau sisa 6 berarti hari Senin. Berarti sisa 7 tidak ada. Nah, ini dari sini sudah ada jawaban. Sekarang saya tanya dulu. Kalau misalkan 10 hari lagi, berarti hari apa? Jumat. Hari Jumat. Karena 10 bagi 7 adalah sisa 3. Kalau sisa 3 itu hari Jumat. Oke. Kalau saya tanya sekarang, jawab ini. 100 hari lagi. Cepat. Bingung? Bingung kan ya? Tidak sih, Pak.
P. Bingung? Senin. Hari apa? Kalau 100 hari lagi. Kemis. Baik, Kemis. coba kita kerjakan bareng-bareng. Ada yang Kamis, ada yang Rabu, ada yang Jumat. Oke, caranya begini. Kan tadi itu kalau 10 hari lagi, kan 10 dibagi 7, ya kan? 10 bagi 7, sisa berapa? Hasilnya 1, tapi sisanya berapa? Sisanya adalah 3. Hasilnya 1, sisanya 3. Kalau sisa 3 itu hari Jumat. Sekarang kalau 100 dibagi 7, kan gini. Cara membaginya begini ya, tidak usah pakai Progapit. 10 bagi 7 berapa? 1. 1. Sisanya? 3. 3. 3 itu digabung dengan 0, jadi 30. Ya. 30 dibagi 7. Berapa 30 bagi 7? 4. Sisanya berapa? 2. Sisanya 2. Nah, yang sisa ini baru kita cari. Kalau sisa 2 berarti hari Kamis. Itu kalau 100 hari lagi. Sekarang 1000 hari. 1000 dibagi 7. Nah, caranya begitu. Nah, ini 10. 10 bagi 7. 1. Hasilnya 1. Sisanya adalah 3. Kemudian ini 30 digabung. 30 dibagi 7. Tadi 4 ya. Sisanya adalah 2. Kenapa 2? Karena 4 kali 7, 28. 2-nya ditulis di sini. Menjadi 20. 20 bagi 7 berapa? 2. 2. Oke, 2. Sisanya berapa? 6. 6. Dari mana 6? Dari pembagian 8 itu. Pembagian dari 2. Dikurang. Sisanya 8. Dari mana 8? Sisanya 6. Dari mana 6? 7 kali 2, 14. 14 dikurangi 20. Oke, 20 dikurangi 14. Berarti 6. Kalau 6, berarti jawabannya adalah Senin. Senin. Berarti jawabannya adalah Senin. yang B, anak-anak. Sudah bisa? Sudah. Oke, sudah bisa. Lain kali ada soal kayak gini, jangan lupa ya. Jangan lupa. Coba, aduh, ini kurang 10 menit lagi waktunya. Nggak apa-apa. Nanti kita masuk sekali lagi ya. Masuk sekali lagi apa nggak usah? Baik. Coba sekarang saya tanya ini dari soal ini aja ya. Atau soalnya saya ganti sekarang. Saya ganti. Ingat, soalnya saya ganti. Ingat. Ini diganti hari misalkan Jumat. Ini ganti Jumat. Selasa ini ganti Jumat. Berarti jawabannya berapa? Dari apa? Silakan dicari. Kamis. Dari mana Kamis? Kamis? Ya. Oh iya. Cepat banget kalian. Udah tahu ya? Hari Kamis. Kenapa Kamis? Karena tadi begini. Kalau Selasa aja, kalau sisa 6 itu Senin. Nih ya. Senin. Berarti kalau sisa 6 ini hari Jumat, berarti kembali ke hari Kamis. Triknya gitu.
Kalau sisa 6. Karena 1000. Sekarang ini hari Jumat, tetap hari Jumat. Terus bukan 1000 hari, tapi berapa ya? 500 hari lagi. Hari apa? 500. Ayo. Hah? Kamis sisa 6. Sisanya berapa sih? Sisanya berapa sisanya? 3. Sisanya 3. Oke, betul. Berarti kalau 6 itu Kamis, kalau 5 berarti Rabu, kalau 4 berarti Selasa. Kalau 3 berarti Senin. Berarti jawabannya Senin. Oke. Good. Kita lanjut. Nanti suatu saat kalau di kelas saya kasih soal-soal kayak gitu bisa ya. Jika 4 ekor kucing menangkap 4 ekor tikus dalam waktu 6 menit, maka jumlah tikus yang mungkin ditangkap 20 kucing dalam waktu 30 menit adalah berapa? Ini soal logika ini. Seratus. Apa emang? Reason no? Yo. Iya. Jawab 100. Tapi belum tentu benar ya. Yang lain ya? Yang lain? Kameranya dibuka, Sen. Nah, kameranya hidupkan aja. Ayo. Yang lainnya ada? Bingung ya? Baik, kita jawab. Itu begini ya. 4 ekor kucing menangkap 4 kucing itu, maka dia dapat 4 tikus dalam waktu 6 menit. Nah, sekarang ini kita yang diketahui di sini 30 menit. 30 menit. Ini matematika bolak-balik namanya. Perbandingan bolak-balik yang diketahui karena ada 3 perbandingan. Jumlah tikus yang mungkin ditangkap 20 kucing. Nah, kucingnya itu 20. Nah, sekarang saya tanya dulu. Belum ke 20. Kalau misalkan 4 kucing, terus kemudian waktunya di sini 30 menit, maka tikusnya dapat berapa? 20. Oke, 20. Pintar. 20 dari mana 20? Dikali 5.
Kali 5. Kenapa kali 5? Tiga puluh Karena bagi 6. oke 30 bagi 6. Karena dari sini. Ini 6 menit ke 30 itu kali 5. Perbandingan itu kalau 1 dikalikan 5, kalikan 5 semua. Maka yang di sini juga dikalikan kalikan 5. Kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Di sini diketahui du kucing. Maka tikusnya dapat berapa? Waktunya tetap 30 menit. Nah, tikusnya berarti dapat berapa? Piye ini? 100. Kamu lihatnya yang mana? Yang ini yang kalian perhatikan, yang ini ya. Yang ini perhatikan. Yang ini. Kalau tadi yang ini menitnya, sekarang yang ini. 4 ke 20 itu kali berapa? Kali 5. Berarti yang di sini 5. juga dikalikan 5. 20 kali 5 berapa? 100. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya benar ya tadi ya. Gitu perbandingan itu. Ini sangat mudah sebenarnya. Namanya perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Bisa jadi dikerjakan menggunakan teknik perbandingan senilai seperti yang saya terangkan kemarin. Bisa jadi. Boleh semacam ini. Jadi 4T, ini namanya 4K sama dengan 20, maka 20K sama dengan 100. Perkalian silang kayak kemarin juga boleh. Baik, waktu 1 menit. Masih ada waktu 1 menit untuk Zoom ini. Masih ditulis atau lanjut? Lanjut, Pak. Di screenshot aja, di foto ya, kena screenshot bisa. Ini tugas saja ya. Karena waktunya sudah habis sih. Atau kita masuk lagi? Ini nanti tugasnya dikerjakan menggunakan metode substitusi ya, seperti yang kemarin. Baik, ini tugas. Ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.